Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Ariana Tantri, NPM 20010210007, akan mempresentasikan tentang good governance. Prinsip-prinsip good governance diantaranya ialah: yang pertama, partisipasi masyarakat ialah merupakan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah, yang dimana perwakilan itu adalah kepentingan mereka. Yang kedua, itu tegaknya supremasi hukum, ialah merupakan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Yang ketiga, itu transparansi, ialah merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dimana diambil oleh pemerintah. Yang keempat, berorientasi dengan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Yang terakhir yaitu kesetaraan, ialah merupakan kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Langkah-langkah perwujudan good governance yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Yang kelima, yaitu penguatan upaya otonomi daerah. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah good governance begitu populer. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan, meskipun kata good governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa. Pengertian good governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan sebagai penerjemah kongres demokrasi dengan meniscaya good governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, gerakan ini harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi real bangsa saat ini. Meliputi agenda ekonomi. Di dalam agenda ekonomi ini terdapat agenda ekonomi teknis, yaitu otonomi daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan politik untuk menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah guna memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa gejolak. Dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program, dan persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.